Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pengembangan madrasah efektif tentang mengembangkan madrasah yang sehat. Saya Sifairunisa. Saya Hadi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama yaitu hakikat mengembangkan madrasah yang sehat. Madrasah yang sehat adalah madrasah yang memenuhi aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek kebersihan dengan cara memfasilitasi semua aspek tersebut sehingga menjadikan madrasah atau sekolah menjadi tempat yang menarik dan sehat baik fisik maupun psikis siswa untuk belajar. Adapun madrasah yang sehat adalah madrasah yang berhasil membantu siswa untuk berprestasi secara maksimal dengan mengedepankan aspek kesehatan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi madrasah yang sehat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi madrasah yang sehat, yang pertama itu faktor perilaku, yang kedua itu dukungan lingkungan sekolah, yang ketiga itu sarana dan prasarananya, dan yang terakhir yaitu pelayanan kesehatannya. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi madrasah yang sehat. Tujuan pengembangan madrasah yang sehat menjadikan ajaran agama Islam sebagai basic referensi seluruh kegiatan pengembangan pendidikan di madrasah. Karena ajaran agama Islam merupakan pondasi seluruh aktivitas bagi umat muslim. Oleh karena itu, pengembangan madrasah harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya di sini adapun manfaat dari madrasah yang sehat. Manfaat dari madrasah yang sehat yang pertama itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua itu sebagai acuan untuk program-program sekolah yang terkait dengan pola hidup sehat dan bersih. Nah, itu merupakan manfaat dari madrasah yang sehat. Sehat dan aman. Landasan hukum madrasah yang sehat ini terdapat pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Nah, yang kedua yaitu terdapat pada Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 79 ayat 1. Pengembangan sekolah yang sehat dalam buku kepala sekolah dalam mengembangkan prestasi, yaitu pertama, ciri-cirinya memiliki keagamaan yang kuat, sikap keagamaan. Yang kedua, memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, memiliki jasmani yang sehat. Yang keempat, memiliki etos kerja yang baik. Dan yang kelima, menguasai keterampilan kerja. Yang keenam, menguasai teknologi dalam informasi. Lingkup pengembangan madrasah. Di dalam buku Desain Pengembangan Madrasah meliputi sarana prasarana, peserta didik, pendidik, mekanisme kerja, dan organisasi, terusnya kemitraan dan kepemimpinan. Nah, adapun jenis-jenis trias UKS ini adalah jadi trias UKS ini adalah tiga program pokok dalam pembinaan dan pengembangan UKS. Nah, trias UKS ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, dan yang ketiga itu adalah pembinaan lingkungan kehidupan madrasah sehat. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini adalah bagian dari keseluruhan upaya kesehatan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Yang kedua itu adalah pelayanan kesehatan, dan yang ketiga itu adalah pembinaan lingkungan kehidupan madrasah sehat. Nah, meliputi
lingkungan fisik, dan lingkungan mental dan sosial. Monitoring dan evaluasi mengembangkan madrasah yang sehat. Nah, tahapan monitoring dan evaluasi itu terdiri sebagai berikut. Yang pertama itu monitoring awal. Nah, monitoring awal ini biasanya dilakukan pada awal dimulainya program model madrasah sehat. Jadi disarankan bertepatan dengan awal tahun ajaran baru untuk menghasilkan data dasar status kesehatan peserta didik dan pelaksanaan trias UKSM di sekolah. Yang selanjutnya yaitu monitoring akhir. Nah, jika monitoring akhir ini itu dilakukan pada akhir tahun ajaran. Untuk apa? Untuk menghasilkan data akhir status kesehatan peserta didik dan pelaksanaan trias UKSM di madrasah. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan transaksi, permasalahan, dan solusi, serta yang terpenting itu adalah memperoleh rencana tindak lanjut bagaimana melanjutkan pelaksanaan trias UKS di madrasah tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi madrasah yang sehat menurut Tolha Hasan. Dalam bukunya Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa fungsi madrasah yang sehat itu pertama, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, madrasah sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial. Dan yang terakhir, madrasah sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial dan perkembangan masyarakat. Itu merupakan fungsi dari madrasah yang sehat menurut Tolha Hasan. Selanjutnya yaitu adalah contoh masalah dan solusi tentang mengembangkan madrasah yang sehat. Nah, adapun masalah yang saya ambil di sini adalah makanan kantin yang tidak terkontrol oleh pihak sekolah, dan itu dapat menyebabkan siswa mudah terkena penyakit. Nah, solusinya itu adalah pihak sekolah harus mengontrol jajanan di kantin sekolah. Apakah itu baik untuk kesehatan atau tidak baik untuk kesehatan, itu pihak sekolah harus selalu mengontrol jajanan yang ada di kantin. Atau pihak madrasah itu harus menyediakan kantin madrasah sehat. Karena apa? Karena kesehatan itu sangat penting untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Pengembangan madrasah sehat. Madrasah pada umumnya masih banyak memiliki kekurangan dari segi kualitas guru dan sarana prasarana atau alat dan buku-buku penunjang pembelajaran. Solusi dari hal tersebut yaitu pemerintah mempunyai operasional yang lebih untuk bertanggung jawab dalam pengembangan madrasah ini. Pemerintah dianjurkan atau diharuskan untuk lebih menghasilkan guru-guru yang baik atau memilih guru-guru yang baik untuk ditempatkan di madrasah agar madrasah itu menjadi lebih maju dari segi pembelajarannya. Dan dari segi sarana prasarana atau alat-alat penunjang, pemerintah harus siap menyediakan.